96 FM Mercury, informatif inspiratif pagi hari ini di edisi terakhir tahun ini tapi ya. Tahun depan kita masih akan merancang banyak agenda-agenda yang lain juga untuk Anda. Dan dialog solusi bisnis dan sumber daya manusia, solusi bisnis dan SDM ini hari ini kan tanggalnya 28 ya, berarti hari terakhir di tahun 2021. Betul. Dan kami hanya berdua. Apa kabar Bu Novi? Iya, alhamdulillah sehat dan baik. Sehat ya. Makin segera habis liburan kayaknya Mas Aldi. Loh, kok saya ini di sini jender ini, supaya ditanya gitu kali ya. Bu Novi gimana liburannya gitu, Wale. Ya, itu kan kayak gitu ya. Kayaknya. ya, tapi okay. Menyenangkan entah mau di luar kota atau dimanapun, paling tidak saat-saat rehat, berkumpul bersama keluarga, itu membuat kita menjadi lebih bersemangat untuk menjalani hari-hari yang kedepannya gitu ya Bu Novi ya. Oke, iya Mas. Jadi kan setelah setahun penuh ketegangan. Betul. Sebenarnya bukan tahun ini aja, tahun yang lalu kita juga tahun sudah kemarin malah lebih ini lagi gitu ya. Tetapi barangkali tahun ini akan menjadi lebih lebih membuat kita bersemangat karena trennya itu sampai sekarang kan masih melanda ya, COVID-nya ya. Betul. Artinya moga-moga bisnis juga recover-nya lebih cepat. Iya, gitu apalagi kan pemerintah kemarin ada program yang percepatan ekonomi nasional yang kayak gitu segala macam. Meskipun alhamdulillah kemarin saya keluar kota itu ya di sana rame banget, di jalan rame, di tempatnya rame, kayak gitu kan. Jadi ya merasanya sudah pulih lah. Semoga, tapi ya saya lihat juga orang-orang pada prokes ya Mas. Masih prokes. Masih lumayan bagus ya. Pakai mau ke hotel juga prokesnya masih jalan, pakai peduli lindungi. Terus semua yang di lingkungan harus pakai masker kayak Justru yang agak drawasi kalau orang Jawa bilang itu ya, yang di pemukiman itu loh ya. Orang jadi lebih banyak yang melupakan, apalagi mohon maaf ya, pemukiman yang menengah ke bawah gitu ya. Iya. Mereka lebih pakai acara-acara kumpul-kumpul, senam, pengajian, yang kayak gitu tuh nikahan, waduh kayaknya itu sudah los-losan. Iya, sudah kayak baru keluar dari kandang yang ditutup bertahun-tahun begitu. Iya. Makanya mudah-mudahan kita semua tetap disiplin pada protokol kesehatan. Bukan tidak boleh menikmati keberhasilan Anda, menikmati rezeki Anda untuk bersenang-senang, tetapi tetap ingat bahwa masih ada Omikron, ada mudah-mudahan dia enggak ya. Ada apa yang gabungannya Omikron sama Delta? Delta Mikron apa itu aja gitu ya. Beberapa konfirmasi menyebut Omikron sudah mengakibatkan meninggalnya penderitanya di luar negeri gitu. Tapi hari ini kita tidak sedang berbicara itu. Hari ini kita tetap bersemangat untuk membahas bisnis kita ke depannya nanti, dan satu di antara yang mesti disiapkan untuk menyongsong tahun baru adalah training. Betul. Bukan sebagai beban tapi sebagai kesempatan untuk berkembang. Ya. Bu Novi, apa yang menarik dari yang akan kita bahas pagi hari ini? Ini sangat menarik saya bahas pagi ini karena kami di MSI kami memberikan juga jasa untuk pelatihan gitu ya, pelatihan untuk pengembangan kepada SDM. Nah, salah satu yang laris itu adalah ya ini pelatihan atau training, dan juga yang ujung-ujungnya ke sertifikasi gitu, karena sekarang pemerintah juga semua profesi akan wajib untuk sertifikasi, dan di bidang MSDM ini sudah wajib seperti itu. Bicara tentang pelatihan, kita tahu semua bahwa sebenarnya pelatihan itu tujuannya adalah agar karyawan yang ada di perusahaan itu dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi baik secara potensinya jadi makin terbuka, kemudian kompetensinya juga makin meningkat seperti itu, dan dari hasil itu kemudian kita bisa tempatkan karyawan dengan lebih tepat, terutama saat sekarang dengan adanya kebutuhan baru di dalam bisnis gitu ya. Kalau saya ketemu dengan beberapa pengusaha, mereka mengatakan bahwa sekarang ini bisnisku modelnya sudah lain, tidak seperti dulu katanya dulu gitu. Tak kelolanya sudah nggak bisa sama seperti dulu, dia bilang kayak gitu. Jadi ada banyak hal-hal yang memang harus disesuaikan. Dan karena itu kan pastinya ini butuh training atau pelatihan gitu. Tetapi itu saya juga tadi tuh bahwa satu sisi saya melihat banyak perusahaan yang concern untuk mereka
melakukan pelatihan untuk pengembangan kompetensi baru atau yang disiapkan untuk perusahaan yang akan datang. Tapi di sisi lain ada juga yang menganggap bahwa training itu cuma formalitas lah, yang kayak gitu-gitulah gitu. Jadi jadi beban gitu, sehingga kemudian ya itu tadi hasilnya akhirnya jadinya tidak efektif kayak gitu. Nah, pagi hari ini kita mau ngobrol tentang gimana sih sebenarnya ada kubu A, ada kubu B gitu ya, ada grup training, grup non training kayak gitu, yang pro training dan mereka yang tidak pro terhadap training. Nah, kita mau bahas bagaimana sih sebenarnya training itu agar bisa efektif, seperti itu harus dilakukannya, direncanakan seperti apa, dikelolanya seperti apa, kemudian dimonitor dengan cara seperti apa gitu, Mas Aldi. Ya, oke. Itu nanti adalah stepping yang tentu saja boleh Anda ikuti step by step-nya di perbincangan sampai pukul 9 pagi. Kalau Anda tertarik untuk sharing, malah sangat dianjurkan supaya Anda bisa bertanya langsung ke narasumber, boleh juga di 0315620096 atau menitipkan pertanyaan, nanti dirangkum oleh teman-teman di Posko melalui WhatsApp-nya Merkuri 0817300096. Terima kasih sudah membuatkan saya mainan juga pagi hari ini dengan mitos atau fakta. Kita mulai dari yang pertama. Training itu akan mengganggu para kepala bagian karena menyita jam kerja. Iya, jadi banyak gini. Saya jawab dulu tidak ya. Saya jawab dulu tidak. Tidak ya. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa kabak atau istilahnya kepala lah biasanya. Kalau kemudian departemen HR itu membagi informasi atau jadwal training atau minta ayo ini tolong ditrainingkan gitu ya gitu. Seringkali mereka nggak mau karena takut target kerja mereka nggak tercapai gitu. Karena harusnya mereka kerja megang mesin lah, antar barang lah, jualan dan sebagainya. Akhirnya kan jadi diambil beberapa orang nih. Nah, padahal terutama kayak misalnya sudah momen-momen akhir tahun kayak gini kan gitu kan. Sudah harus kejar target semuanya, kok karyawanku diambili gitu, timku kok diambil gitu. Sehingga itu tadi dianggapnya mengganggu jam kerja, padahal sebenarnya kayak orang ngasah kapak tuh loh Mas. Orang nebang pohon itu kalau kapaknya kita pakai terus nebang, itu ya memang pohonnya akan tumbang, tapi kan akan lebih lama gitu karena kapak ini sering dipakai. Nah, supaya tajam maka kapak ini kan harus diasah kayak gitu. Nah, ini adalah kesempatan untuk mengasah kapak kita gitu, jadi kompetensi-kompetensi karyawan supaya kemudian makin tajam. Jadi tajam itu artinya supaya ketika kerja itu makin benar, makin beres gitu, makin sesuai dengan yang diharapkan, seperti itu, kompetensinya sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat itu. Seperti itu. Jadi itu yang mungkin perlu menjadi perhatian. Berarti kan cara mengaturnya bagaimana gitu kan. Nah, nanti berarti kan HR itu juga nggak boleh tiba-tiba hanya nyebar terus kemudian dengan pemberian waktu yang terlalu mepet sehingga kemudian mereka nggak sempat ngatur kerja gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya ada caranya supaya kemudian training yang dikelola oleh Departemen HR atau SDM itu tidak membuat orang bagian-bagian lain yang operation lah yang kayak gitu itu mereka kemudian merasa bahwa wah ngerepoti aja kayak gitu, dan mereka tidak support dengan rencana dari SDM kayak gitu. Baik, yang kedua, mitos atau fakta. Sayang kita nggak punya banyak peserta ya, jadi cuman. Tapi boleh loh Mas Aldi ngundang pendengar untuk berkomentar begitu ya. Kayak gitu. Mungkin punya pendapat yang berbeda dengan saya. Kalau saya kan enggak enak ya, enggak ada pembandingnya, enggak ada benchmarknya ya. Betul. Tapi bolehlah kita tetap menginginkan jawaban dari Bu Novi. Training itu memberatkan karyawan karena sesudahnya mereka harus mempresentasikan kembali ke anggota tim yang lain. Apakah ini mitos atau fakta, Bu Novi? Mitos ya Mas. Mitos ya? Iya mitos, karena begini. Prinsipnya ketika kita belajar itu sebenarnya bukan hanya kita menerima materi saja gitu ya. Jadi kan ada nih kalau kita bicara tentang efektivitas dari pelatihan yang diterima oleh seseorang. Kalau kita hanya dengar, kita hanya mungkin dapatkan 10% gitu ya. Kemudian kita
dengar gitu, kita lihat, kemudian kita dengar, itu bisa nambah lagi 20% gitu. Tetapi ini akan menjadi optimal ketika kita sudah menceritakan kepada orang lain apa yang kita tahu. Artinya kita paham ya, kalau kita dengar 100% gitu, pemahaman kita kan bisa jadi nggak sampai 100 juga, bisa hanya 50%, hanya 40% aja yang ditangkap dari semua materi yang pada saat itu diajarkan. Nah, dengan hanya yang 50 atau 40% yang kita terima ini tadi, kita coba sih bagaimana mereka ini bisa nge-share lagi gitu kan. Jadi dari 100% sudah menyusut jadi 50 ini kalau di-share ke orang lain bisa jadi dengan pemahaman yang ada yang sampai cuma 25% gitu kan. Nah, pada saat itu memang kenapa memang harus dipaksakan seperti itu? Ya memang supaya itu tadi apa yang sudah diketahui oleh karyawan itu nggak ngendep, nggak hanya menjadi kalau bisa bahasanya itu menjadi tacit knowledge, menjadi knowledge yang tidak tangible gitu ya. Jadi yang melekat pada karyawan itu aja, tetapi ini bisa juga di-sharingkan atau menjadi pengetahuan bersama untuk orang-orang yang memerlukan informasi atau informasi tersebut atau knowledge tersebut. Sehingga ya itu tadi, maka kita harus ini Mas menyampaikan kepada anggota tim kita, karena dari apa yang kita sampaikan yang dari 100 tinggal 50 kemudian kita sampaikan 25, mereka nangkapnya mungkin juga cuma 15%, 20% akan seperti itu gitu. Dan karena itu meskipun sedikit ya lebih baik ada hal yang kemudian mereka tahu gitu. Oke, baik. Satu lagi sebelum kita break, yang ketiga ini, training hanya dipakai sebagai formalitas dalam memenuhi rencana kerja SDM. Nah, ini mitos atau fakta ini? Ayo. Ya ini mitos Mas, karena formalitas memenuhi rencana kerja SDM. Nah ini mungkin kalau HR-nya tidak tahu bagaimana mengelola SDM secara lebih komprehensif, ya bisa jadi yang dimasukkan ke dalam rencana kerja cuman urusan pelatihan tok kayak gitu. Jadi tidak memasukkan aktivitas-aktivitas atau keperluan-keperluan yang lainnya selain yang berkaitan dengan pelatihan. Seperti itu. Jadi kan misalnya kita mau rekrut karyawan nih, rekrut karyawan itu kan juga ada biayanya. Biaya kita harus pasang iklannya, kemudian mungkin biaya kita harus pasang untuk tes psikologi harus ke vendor, untuk tes-tes yang lainnya harus kemana gitu ya, ada tes kesehatan dan sebagainya. Jadi program-program anggaran-anggaran SDM yang ada itu apa saja. Nah itu yang dia harus juga kelola dan bukan hanya sebagai kayak tadi itu formalitas untuk memenuhi rencana kerja SDM. Kadang-kadang kan gini, ketika sudah akhir tahun gitu kan diminta untuk membuat program berikutnya gitu. Yang paling gampang bikin program itu kan pelatihan, karena apa? Sudah jelas nanti akan cari biaya dari vendor ini. Oh kalau satu kali pelatihan yang 1 hari sekian juta misalnya, pelatihan 2 hari sekian juta, ini berapa persen karyawan yang butuh pelatihan ya? Gampangnya kan seperti itu gitu. Nah saya harapkan tidak seperti itu gitu loh. Jadi bukan hanya program pelatihan yang bisa dimasukkan menjadi budget di SDM. Oke, baik. Nanti ada banyak mitos fakta, tetapi mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan. Kalau enggak nanti kita nggak bicara trainingnya seperti apa gitu ya. Jadi kita atur waktunya saja nanti. Tapi sahabat Merkuri sekali lagi silakan untuk Anda yang mau sharing-sharing, saya tunggu di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096 setelah pesan-pesan berikut ini ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Saya masih menemani Bu Novi dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting di edisi terakhir kita tahun ini ya, sabar ya. Kita tahun depan masih kita akan lanjutkan kembali kerjasama ini. Dan kita sedang membahas sahabat Merkuri tentang pentingnya training yang harusnya dimaknai bukan sebagai beban tapi sebuah kesempatan untuk berkembang. Nah kemudian mitos faktanya dilanjutin. Saya mungkin akan melompat untuk mitos atau fakta, karyawan yang sering ikut training adalah karyawan yang tidak perform. Bu Novi. Asumsinya gini ya, karena gomblo itu di training terus biar pinter gitu loh. Ya kan? Kan kayak gitu kan? Enggak Mas, jadi ini mitos. Justru sebenarnya karyawan yang potensial
itu yang ditrainingkan ya. Jadi tergantung juga trainingnya apa gitu ya. Jadi tadi pokoknya asal trainingnya bukan formalitas ya Mas gitu. Jadi benar-benar sesuai dengan kebutuhannya, karena justru dengan kebutuhan kompetensi baru itu yang dibutuhkan, maka sebenarnya orang-orang yang berpotensi inilah yang mereka nyerap informasinya cepat, kemudian mereka biasa juga untuk segera mengaplikasikannya, itu yang mereka yang dikirim gitu, supaya kemudian mereka setelah mereka paham, mereka sudah bisa nge-merge dengan apa yang sudah dilakukan, mengevaluasi, terus kemudian mereka bisa melakukan hal-hal yang lebih baru lagi gitu. Jadi sebenarnya bukan itu gitu, kecuali bahwa itu tadi hanya dibikin sebagai untuk formalitas, sehingga kemudian trainingnya yang seperti itu. Dan ada juga hal-hal yang kurang tepat menurut saya, misalnya gini, orang kurang motivasi ditrainingkan motivasi gitu kan. Kan harus dicari tahu dulu sebabnya apa dia tidak motivasi gitu, bukan berarti kemudian trainingnya harus yang kaitannya dengan motivasi gitu. Jangan-jangan penyebabnya yang lain ya. Penyebabnya yang lain kayak gitu. Nah, itu yang kemudian membuat orang menganggap bahwa itu ada training motivasi, kita paling nggak motivasi ya kirim aja kayak gitulah. Gitu. Bagaimana kalau kemudian orang menganggap bahwa training itu identik dengan jalan-jalan keluar kota, enak ya, toh nggak kerja terus dapat sangu. Ya, nah terus gimana ini? Banyak juga yang kayak begitu kan? Banyak juga yang gitu. Ya artinya gampang training hasilnya gampang kok, dikarang-karang aja, penting melaku-melaku, keluar refreshing, nggak di kantor terus. Sangoni mana gitu. Ya kan? Itu tidak benar lah Mas. Nah, iya makanya. Tapi ya harus diakui itu banyak gitu ya, itu banyak dilakukan. Ya bisa jadi tujuannya adalah juga memberi kesempatan atau wawasan orang untuk misalnya tahu kondisi di luar pekerjaannya gitu ya. Jadi misalnya saya dulu nih waktu. Tapi yang menarik itu yang menarik perhatian saya itu, kenapa kemudian orang bisa berpikiran kayak begitu ya Bu Novi? Apakah memang karena dia HR-nya ini tidak jeli melihat siapa yang harus mendatangi training apa, sehingga orang yang dikirim itu akhirnya gampang, pokoknya melaku-melaku gitu. Iya, itu orang yang tadi itu training dianggap sebagai beban, artinya ya wis lah aku kan budal training kayak gitu lah. Nah, tetapi memang ada ketika kita dinas melakukan perjalanan ke luar kota, itu memang ada uang sakunya gitu. Apalagi di luar kota, bahkan kalau zaman sebelum pandemi, training orang Surabaya kalau ikut training nggak suka yang ada di Surabaya, karena ya wes di kotanya sendiri nggak bisa kemana-mana. Nggak refreshing ya. Refreshing. Nah, kalau akan bersemangat kalau orang Surabaya trainingnya ke Jakarta, ke Bandung, Jogja, ke Bali kayak gitu Mas, seperti itu. Karena sebenarnya kalau saya ingat zaman saya dulu masih junior masih kerja kayak gitu, saya ini jadi kantor saya itu bukan hanya saya. Kita di training diminta ikut pelatihannya di luar negeri. Itu sebenarnya memberikan pengalaman kayak experiential learning kepada kita, untuk kemudian kita bisa tahu nih kalau di negara-negara yang lebih maju gitu ya, asumsinya misalnya kayak ke Singapura lah kayak gitulah. Terus mungkin ke tempat-tempat lain, ke China waktu itu nah, kita di sana itu akan ketemu dengan orang yang berbagai negara gitu kan. Terus kemudian kita tahu bagaimana sih orang bersikap di sana kayak gitu. Jadi bukan ngajarinya itu bukan lewat kita berpetuah seperti itu, tapi kamu alami deh gitu ya, kamu coba ada di sana, kamu akan ngelihat bagaimana. Terus karena saya dulu konsultan, coba lihat cara orang menghandle training di sana seperti apa kayak gitu, eventnya seperti apa gitu ya. Jadi caranya mengelola event, terus cara pembicaranya apa yang menarik dari acara itu, yang kemudian bisa di benchmark dilakukan di Surabaya di kantor kita pada waktu itu kayak gitu Mas. Jadi pelajaran-pelajaran itunya yang itu didapatkan yang sifatnya tidak secara langsung tidak berkaitan dengan duit gitu ya, tapi experiential learningnya bagaimana kita itu tadi hidup di negara lain, terus kemudian kalau kita jalan-jalan ngelihat kotanya kayak apa, bersihnya kayak apa, kayak gitulah, perilaku masyarakatnya seperti apa, kenalan sama orang asing harus seperti apa, bersikapnya harus bagaimana, berpenampilan gitu ya, karena waktu itu kita konsultan juga harus seperti apa kayak gitu Mas. Jadi sebenarnya itu yang harusnya didapat gitu. Tapi ada juga yang misalnya tadi itu sudah ogah-ogahan diberangkatkan, nggak tepat
trainingnya. Terus akhirnya itu tadi wis daripada ini ya wis lari dari kenyataan, maksudnya lari dari aktivitas rutin di pekerjaan. Makanya, nah yang kayak gitu itu yang sebaiknya dihindari karena itu cuman buang-buang duit ya. Ya mestinya buang-buang duit. Kalau kemudian ketika kembali juga tidak diminta apa-apa, itu artinya tadi apa yang dia dapatkan itu tidak di-sharingkan kepada yang lainnya. Kayak gitu. Itu kayak saya masih ingat deh waktu itu zaman tahun saya masih kerja berapa tahun ya? Itu 9 ya, baru ada anak saya yang nomor 1 tok. Saya ingat waktu itu anak saya ikut, suami saya juga ikut ke sana. Itu saya masuk ke hotel di sana di Singapura gitu. Itu terus waktu ke toilet gitu zaman waktu itu, tiba-tiba saya tuh cari ya, selesai buang air kecil gitu nyari kok nggak ada ya tombolnya ini buat nge-flash gitu. Ternyata terus sudah saya putus asa, saya jalan, loh kok nge-flash sendiri gitu. Ternyata pakai sensor zaman itu gitu loh Mas. Jadi jadi kita jadi ngerti ada kayak gini, jadi nggak deso-deso amat gitu loh. Iya. Yang susah kalau buang air ya. Nggak ada airnya ini. Akhirnya apa? Ya gelas kecil itu dipakai. Lah nggak biasa pakai kertas ya apa? Ini cerita-cerita lucu di zaman-zaman masih muda dulu gitu ya. Iya, gitu, Mas. Tetapi Bu Novi bisa juga training yang membuat karyawan tidak perform tadi itu karena memang jenis trainingnya tidak sesuatu yang dibutuhkan oleh dia gitu ya. Makanya kemudian yang menarik mumpung kita ingin berbagi bekal untuk semuanya menyongsong 2022, jenis-jenis training apa saja sih? Meskipun ini mungkin memang sangat kasuistik ya, nggak bisa digeneralisasi ya. Tetapi jenis-jenis training yang umum yang mungkin juga MSI bisa berikan itu apa yang selama ini dibutuhkan oleh karyawan? Oke, jadi kalau training itu sebenarnya kalau kita mau garis besar saja gitu ya, garis besar itu ada yang soft skill, ada yang hard skill. Gitu. Jadi kalau hard skill, saya bicara yang hard skill dulu karena ini mungkin lebih umum, itu lebih berkaitan dengan technical skill, gitu ya. Jadi fungsional, hal-hal yang berkaitan dengan bidang kerja orang tersebut, karyawan tersebut. Kemudian yang lainnya adalah soft skill. Soft skill itu bisa yang berkaitan dengan self development, yang untuk kebutuhan dia pribadi, ada juga yang berkaitan dengan kayak manajerial atau leadership skill. Gitu. Jadi ada yang seperti itu karena itu tadi itu pasti akan dibutuhkan. Kenapa training yang tadi bicara dulu yang hard skill dibutuhkan? Ya karena itu tadi orang harus kompeten untuk melakukan pekerjaannya, gitu kan? Gitu ya, orang sudah dikasih job desk, ada panduan kerjanya, kemudian orang punya keterampilan yang melekat kepada dirinya, kompetensinya, kemudian juga dia mendapatkan kesempatan untuk melakukannya, gitu kan? Nah itu kita harapkan orang akan bekerja optimal. Nah itu tadi kenapa orang harus hard skill. Itu tadi hard skill karena itu tadi itu kemampuan dasar orang untuk kerja lah gitu ya, sesuai dengan bidangnya. Lalu kalau yang soft skill yang berkaitan dengan self development itu lebih karena ya orang ini secara pribadi dia harus perform gitu ya. Bagaimana dia harus menampilkan dirinya, dia termotivasi, dia melakukan tanpa harus diminta. Kemudian dia bisa berinteraksi dengan baik dengan lingkungan kerjanya, dalam kerjasama, seperti itulah, dalam menyelesaikan masalah yang seperti itu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan bisa yang kaitannya kognisi gitu ya, berkaitan dengan problem solving, bisa yang berkaitan dengan yang lebih ke attitude lah kayak gitu. Nah, kemudian kalau orang-orang sudah dengan posisi yang lebih tinggi lagi, mulai ada supervisory skill, jadi lebih ke kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk mengelola tim gitu ya. Kalau supervisor mungkin timnya lebih kecil gitu, skopnya hanya subbagian gitu. Lalu ada yang managerial skill. Managerial skill itu lebih bagaimana mengelola atau ngatur pekerjaan dalam skop yang lebih luas gitu ya. Supaya kemudian orang bisa mengerjakan pekerjaannya dengan lebih baik lah, itu karena itu perlu managerial skill. Kayak gitu lah. Kemudian yang lainnya adalah leadership skill. Leadership skill ini lebih luas lagi karena ini dibutuhkan untuk supaya orang-orang itu bisa lebih melihat ke depan gitu kan, lebih berpikir yang strategik, hal yang berkaitan dengan business acumen, jadi kayak kesadaran pemahaman dia terhadap bisnis kayak gitu. Jadi itu adalah jenis-jenis pelatihan yang kita bisa create, kita bisa
buatkan untuk programnya di perusahaan. Tetapi mungkin bukan hanya pelatihan saja ya Mas, karena konsepnya sekarang bukan, kita tidak bicara tentang training murni gitu ya. Karena ketika kita mengembangkan karyawan itu program, makanya kita sekarang menyebutnya learning and development. Artinya yaitu tadi learningnya itu bisa lewat training, gitu, bisa lewat coaching, kayak gitu kan, seperti itu. Atau lewat cara-cara lain, orang dipromosi, orang dimutasi, orang di on the job gitu ya sebelum dimutasikan. Itu sebenarnya adalah program-program learning dan juga ada juga program development. Jadi lebih mengembangkan orang gitu. Jadi bukan prosesnya bukan hanya training, karena kalau training itu biasanya identik dengan kelas gitu loh Mas. Orang duduk di kelas, kemudian materi-materinya itu diberikan dalam bentuk yang lebih banyak sifatnya klasikal kayak gitu lah. Gitu, karena banyak hal-hal lain yang di luar kelas, termasuk juga outbound kayak gitu, yang sebenarnya kita bisa gunakan sebagai alternatif untuk program-program learning and development tadi. Ya, kalau beda yang spesifik antara training dan coaching apa Bu Novi? Kalau coaching itu kan bagaimana kita ini membuat orang jadi tahu arah tujuannya gitu ya. Intinya gitu. Jadi kalau kita nge-coach seorang, itu kan kita sebagai coach itu berperan sebagai orang yang kemudian membantu si coachinya, orang yang di-coach ya. Yang di-coach untuk kemudian dia itu mulai dia itu jadi paham apa yang harus dia lakukan dan kemudian dia mau melakukannya. Kayak gitu. Jadi bagaimana kita mengencourage dia, bukan kita yang ngomong ya, bukan kita yang tapi bagaimana kita bisa bicara dialog dengan dia gitu kan, untuk kemudian membuat dia jadi tahu kamu ini mau kemana, tujuan lebih in-depth ya berarti ya. Lebih in-depth. Ya. Jadi karena itu makanya coaching itu sekarang dianggap paling efektif gitu. Dan ya itu diharapkan sekarang masing-masing atasan juga bisa berperan menjadi coach bagi tim member yang ada di bawahnya. Karena dia yang akan membantu orang untuk ini loh, menemukan potensi terbaik orang itu gitu. Tapi bukan dari dia yang menemukan, tapi orang itu yang kemudian mengeksplorasi, kemudian dia bisa dapat insight gitu kan. Terus kemudian dia jadi terdorong, punya alasan kuat mengapa dia harus mencapai itu kayak gitu. Itu coach gitu ya. Jadi coachingnya itu lebih ke sana. Nah, kalau training itu tadi biasanya itu identik dengan program-program pelatihan yang sifatnya klasikal, dan karena itu tadi itu banyak hal-hal yang kemudian itu tadi programnya cuma itu tok gitu loh. Jadi kayak misalnya orang itu ngertinya dia cuma pegang palu gitu, ya semua itu diperlakukan seperti paku gitu, mesti diketoki kayak gitu. Jadi kita nggak bisa memperlakukan program-program pelatihan dan pengembangan itu dengan hanya satu tools training saja. Gitu. Tadi kan ada berbagai macam tuh. Iya. Gitu. Artinya meskipun coaching sekarang menjadi primadona, bukan berarti training nggak penting ya. Oh iya. Tetap penting juga ya. Penting, kita memasukkan pengetahuan lewat training. Training, bukan coaching ya. Oke. Kita memasukkan pengetahuan ke orang itu lewat training. Gitu. Tetapi bahwa ini harus di follow up supaya kemudian tidak menguap tadi. Masuk terus menguap atau masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Jadi harus ada sesuatu yang di-create oleh pengelola HR supaya kemudian knowledge yang dimiliki satu orang ini menjadi knowledge banyak orang. Ya. Itu training begitu ya. Artinya supaya kemudian hasil trainingnya itu seperti yang diharapkan, ada proses-proses yang harus disusun begitu, perencanaan yang harus disusun. Seperti apa kira-kira garis besarnya Bu Novi? Garis besarnya gini, ini akhir tahun nih, biasanya kan akhir tahun. Nah, kita melakukan PA, performance appraisal, penilaian kinerja, akhir tahun biasanya keluar penilaian kinerja. Penilaian kinerja itu kan ada hasil-hasil dari pencapaian kerja kita, gitu ya. Tapi ada juga penilaian kalau di performance management systemnya itu kita juga menilai kompetensi orang. Nah, dari sana kemudian kita ngelihat gitu ya, di pekerjaan dia ini KPI apa aja yang tercapai. Terus kemudian juga yang terkait dengan kompetensi selama setahun ini, dia penilaian tentang kompetensi dia seperti apa. Ya, biasanya kita akan ngelihat nih, ini enggak perform, karena dilihat, ya ini kompetensinya ini, misalnya nih, sales gampangnya gitu ya. Target penjualannya enggak tercapai nih, jauh dari yang diharapkan kayak gitu kan. Nah, sementara yang lainnya tercapai, artinya kan kasuistisnya kan hanya ke orang ini, bukan karena barangnya memang jelek gitu ya, tidak diterima pasar, bukan terus juga situasinya karena pandemi, karena ini memang berarti orangnya kan kayak gitu. Jadi
kita lihat bahwa kita lihat nih di hasil penilaian kompetensinya. Ternyata di penilaian kompetensinya dia ini banyak orang yang dia juga komplain tentang caranya dia handling orang, caranya dia menanggapi keluhan. Terus kemudian juga customer itu mulai cerita nggak enak, aku minta ganti yang lain, jangan sales ini, misalnya seperti itu. Terus di tempat kerja mungkin dia juga setelah ini cara bicaranya ternyata juga tidak bagus, yang kayak gitu-gitulah. Nah dari situ kita bisa ngelihat nih sebenarnya ada gap kan Mas. Ini kompetensinya ini tidak muncul, tidak perform, mempengaruhi kinerjanya. Karena itu orang ini harus di training. Nah dari gap-gap tadi itu kompetensi yang kemudian direkap ketika kita melakukannya di akhir tahun ini, maka akan ketahuan nih Mas dari semua bagian itu apa saja kompetensi yang dibutuhkan, yang kemudian diperlukan untuk disusun program pelatihan ini di yang akan datang. Jadi ternyata banyak supervisor yang supervisory skillnya tidak bagus gitu ya. Mereka kemampuan memberikan instruksinya tidak benar, karena kalau ngomong cuma cekak aos gitu ya, tidak cukup jelas bagi orang lain untuk menerima informasinya kayak gitulah. Karena penyampaiannya mungkin orang yang di level bawah ternyata disampaikannya dengan bahasa yang tinggi, sehingga kemudian nggak bisa dipahami dengan baik. Nah itu kemudian ini tadi kita ngelihat berarti di para supervisor nih tahun depan ini harus banyak pelatihannya adalah ini yang harus dilakukan. Kayak gitu. Jadi dari hasil gap kompetensi di akhir tahun yang biasanya kemudian oleh SDM ini direkap. Gitu. Atau yang lainnya juga kita bisa lakukan analisa kebutuhan training atau TNA, training need analysis. Training need analysis tadi bisa berdasarkan tadi itu, kemudian juga yang lainnya adalah berdasarkan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan bisnis gitu kan. Jadi bisnis misalnya mau perluasan di daerah mana, nah itu kemudian apa sih kira-kira kompetensi baru yang dibutuhkan di sana. Gitu kan. Misalnya nih kita mau buka cabang baru di Madura gitu. Tanpa mendeskripsikan itu kan kita perlu agak skenario khusus nih, atau perlu orang-orang yang agak spesial gitu. Bukan spesial ya, maksudnya orang-orang yang punya kemampuan-kemampuan tertentu untuk bisa survive di sana, untuk melakukan pendekatan kepada orang-orang lokal. Seperti itu. Nah, ini berarti karena di sana itu budayanya berbeda, ada yang sangat spesifik, sangat khusus, maka mungkin nih HR ini harus melakukan ini tadi istilahnya tentang pemahaman tentang budaya Madura, tentang karakter orang di sana, tentang bagaimana siapa orang-orang yang berpengaruh yang bisa dilakukan di sana, ya kayak gitulah. Gitu. Karena saya pernah buat kayak gini Mas, jadi pedoman untuk ini tadi orang-orang yang akan ditugaskan di Madura gitu. Jadi supaya tahu gitu. Karena yang direkrut ini kan orang bisa jadi dari berbagai tempat yang lainnya. Jadi mereka diberikan pemahaman bahwa kamu akan ketemu dengan situasi yang seperti ini. Kalau kamu ketemu dengan orang kayak gini, apa yang harus kamu lakukan? Kayak gitulah. Ini orang berpengaruhnya itu adalah ini. Jadi kalau kamu mau dapetin persetujuan tentang atas apa yang kamu sampaikan, nggak bisa caranya seperti ini, caranya harus dapatkan dapetin ulamanya, kayak gitulah. Harus cara-cara seperti itu. Nah itu juga perlu tadi sesuai dengan kebutuhan bisnis. Betul. Kita harus melakukannya di sana dengan cara seperti itu. Jadi ada training khusus untuk orang-orang yang nanti akan mau dikirimkan ke sana. Seperti itu. Jadi training need analysis Mas namanya. Kalau di awalnya seperti itu. Sehingga kemudian itu tadi apa yang kita create atau yang kita kemudian kita susun programnya itu sesuai dan menjawab kebutuhan bisnis, sehingga tadi itu enggak orang-orang merasa bahwa iki wong bodoh-bodoh sing dibudalno pelatihan. TNA itu bisa disusun sendiri oleh HR-nya atau bisa juga kemudian MSI bisa melayani itu ya. Artinya ada discuss, saya dari sebuah perusahaan kemudian pengen pakai jasanya MSI, kita susun bareng-bareng yuk TNA-nya seperti apa. Ini loh kondisi bisa kayak gitu ya. Sebenarnya memang perusahaan dan teman-teman yang sudah ada di HR pastinya bisa melakukan. Seringkali itu yang nggak bisa itu waktunya Mas gitu. Gitu kan.
sudah tumpuk-tumpuk kerjaannya macam-macam gitu. Terus kemudian ini kan harus benar-benar komprehensif gitu ya. Harus ketemu orang banyak, brainstorming. Betul. Gitu kan. Kalau disambi-sambi ya hasilnya nggak maksimal ya, makanya perlu MSI tadi itu. Pokoknya pelatihan apa ya? Yang coba kira kalau ini mulai bulan September kemarin kita sudah ada tolong dikirimkan pelatihan tahun depan MSI programnya apa aja kayak gitu. Jadi kan sudah ada yang mulai nanya-nanya kayak gitu. Kalau nggak fokus kita hanya berorientasi pada tadi itu daftar pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tanpa ngelihat bahwa itu sesuai atau enggak gitu loh dengan kebutuhan kita. Oke. Baik. Nanti kita lanjutkan karena ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk saya lihat, tapi kita ke iklan dulu sahabat Mercury. Ya. Oke, kita lanjut untuk menyapa sahabat-sahabat kita yang sudah bergabung melalui WhatsApp ini ya. Ada Pak Yunus. Training itu bilang berhasil. Tolok ukurnya apa, Mbak? Tolok ukurnya Bu Novi. Tolok ukurnya tidak banyak kesalahan dalam pekerjaan. Iya. Itu. Terus berkurangnya kecelakaan kerja gitu. Ini yang jawaban-jawaban gampang ya Mas. Iya. Standar. Ini jawaban standar gitu. Kalau maksudnya kalau ukurannya itu karena biasanya juga karena situasi-situasi tertentu maka kemudian dilakukanlah training kayak gitu kan. Terus yang lainnya yang tidak terlihat, maksudnya tidak secara langsung terukur adalah ya orang jadi makin terampil di pekerjaannya. Kan kalau orang makin terampil, kan gini, orang mengerjakan sesuatu kalau kemudian bolak-balik salah, dia sendiri kan juga akan dimotivasi. Dia sendiri kan juga akan hopeless gitu kan. Bolak-balik salah di Senin di Bose kayak gitu kan. Nah, jadi kalau kemudian orang jadi makin tahu, oh ternyata mengerjakannya begini. Oh kemarin tuh aku salah gitu kan. Sekarang ini harus terperbaiki dengan cara seperti ini. Nah, ketika kemudian dia tahu apa yang dilakukan ini menjadi lebih efektif setelah dia mengikuti pelatihan, maka ini adalah salah satu impact dari tadi itu. Jadi pekerjaannya dia memang jadi lebih cepat, tetapi secara pribadi dia juga akan makin terampil. Bagi HR mudah atau sulit untuk mengukur bahwa oh ternyata trainingku berhasil loh. Ini kelihatan. Itu gampang ya Mbak ya, mappingnya itu gampang ya? Iya, gini, seringkali kan para atasan itu menganggap bahwa tugas-tugas seperti itu tugasnya orang HR. Ya. Nah, padahal perusahaan itu misalnya karyawannya 1000, HR-nya berapa paling 10. Tim HR-nya loh Mas. Iya. Kita harus melibatkan siapa? Kita harus melibatkan para atasan. Atasan langsung ya, manajer, kepala bagian atau apa, supervisor atau apa gitu. Manajer, para supervisor itu adalah HR supervisor bagi tim di bawah. Timnya, manajer itu adalah juga HR manager harus menjalankan fungsi itu di tim yang ada di bagiannya. Karena apa? Karena dia adalah orang yang sehari-hari tahu di sana. Jadi kalau habis kemudian habis ada pelatihan, kita punya data siapa saja yang mengikuti pelatihan. Nah itu tadi tugas para atasan langsung, orang-orang yang ada di sana untuk memastikan bahwa apakah itu sudah terimplementasi di pekerjaannya. Implementasi tadi artinya membantu dia bekerja menjadi lebih baik atau enggak. Terus apakah dia bisa menularkan itu kepada tadi itu, kalau tadi pengetahuannya masih milik dia sendiri, bagaimana kemudian menjadi pengetahuan kelompok gitu kan. Ketika menjadi pengetahuan kelompok, yang pintar kan bukan cuma satu. Makin banyak orang yang pintar kan berarti teamworknya menjadi makin baik gitu kan. Kerjanya makin efektif, makin produktif kayak gitu. Nah, ini yang memantau harus orang-orang yang tadi itu, mereka para atasan langsungnya. Atasan langsungnya ya. Hari-harinya mereka melihat lebih tahu, bukan HR ya. HR bisa ikut memantau untuk mengingatkan apakah ada progres, progresnya dilaporkan, dianalisa, kayak gitulah. Atau orang-orang setelah mengikuti pelatihan tadi itu juga bisa ditanyakan, kamu jadi benar-benar istilahnya eksplisit dari dia itu sebenarnya apa yang dia dapatkan dari pelatihan itu yang kemudian dia akan lakukan. Karena ada di beberapa pelatihan itu juga kita akan bertanya setelah kamu pulang dari pelatihan itu apa yang akan kamu implementasikan kepada timmu gitu. Dari hasil ini apa yang kemudian yang bisa kamu implementasikan di tempat kerjamu. Itu kita juga biasanya akan bertanya. Nah itunya itu yang kemudian kita berikan kepada HR
sebagai orang yang akan meneruskan ini kepada atasannya. Oke. Nah, ini menarik ini karena Bu Novi sudah menyinggung itu, ada Dina yang menanyakan sesudah training tapi ternyata karyawan itu tidak bisa membagikan kepada teman-temannya. Bagaimana mengatasi ini? Mungkin juga karena ada beberapa orang yang nggak bisa cerita, nggak bisa menyimpulkan atau apa gitu. Karena gimana caranya? Kalau habis training kan kita mesti dapat materinya kan, PPT-nya lah. Ya. Kalau zaman dulu kita dapatnya tuh kayak ditaruh di map, di bantex kayak gitu. Iya. Terus saya kalau habis training gitu, trainingnya seminggu gitu, ininya mapnya dia 7. Tebel gitu. Materinya ya berlembar-lembar lah ya. Berlembar dan nggak boleh ada yang hilang kan? Iya. Dimasukkan ke perpustakaan. Betul. Nah. Orang nggak bisa sharing tentang apa yang dia dapatkan. Ya berarti dia pakai PowerPoint-nya itu. Kalau kita mungkin punya keterbatasan mengingat, maka ya kemudian kita jelaskan dari PowerPoint-nya itu aja. Itu dari materinya ya Mas, maksudnya dari materi pembicara, kemudian kita jelaskan. Nah, kalau bagi saya sendiri ketika kemudian itu di tempat di materi itu dulu kok zaman masih bisa diorat-orat, itu karena ini nanti dimasukkan ke perpus, maka saya biasanya nulis pakai pensil. Dari materi ini gitu, kira-kira kesimpulan saya apa gitu kesimpulan saya apa, itu saya tuliskan di situ biasanya. Gitu. Dan di sesi terakhir itu beberapa pelatihan juga nanya, kira-kira insight apa yang kamu dapatkan ini dari pelatihan ini. Itu biasanya menjadi catatan bagi saya, dan kemudian saya akan mencatat gitu. Kalau saya dulu habis training Mas, ya karena itu satu lagi, dibuatkan sistem yang membuat orang memang harus sharing. Gitu. Jadi aturannya gitu. Training terus kemudian pulang, nggak boleh dari seminggu dari itu orang harus sharing. Oke. Jadi orang dari awal udah tahu bahwa aku ikut training ini, nanti tugasku adalah men-share ini ke teman-teman. Ketika gitu, kita mengajukan training kan ada form pengajuan training, nama Novi, divisi apa, jenis training apa, providernya apa, berapa lama gitu kan. Temanya apa misalnya seperti itu. Di bawahnya itu selain ada menyetujui dan sebagainya, itu ada materi akan diserahkan ke kantor kapan gitu ya. Jadi nggak boleh terlalu lama Mas, hilang nanti. Terus kemudian yang lainnya adalah materi akan dipresentasikan kapan kayak gitu. Dan itu nggak boleh seminggu sesudah kita pelatihan. Jadi memangnya nggak boleh lebih dari seminggu. Karena mau nggak mau nanti kita tambah lama tambah bisa hilang kan. Apalagi tidak gampang lupa kan. Jadi tadi itu dibikinkan sistemnya, kedua mereka disuruh baca aja dari materi itu. Yang jelas itu tadi dia harus mencatat, karena kalau nggak mencatat dia nggak akan dapat apa-apa gitu loh. Seharian ya Mas, gitu, kurang lebih ngerti gitu. Ditanya coba lupa. Jadi lupa. Harus ada catatan yang kemudian itu menjadi catatan buat kita. Dan dulu saya membiasakan diri untuk bikin laporan Mas. Habis ini apa yang saya tangkap gitu ya, bukan hanya materinya tetapi juga penyelenggaraannya, pembicaranya, kayak gitulah. Terus kemudian apa yang bisa diterapkan di kantor. Bu Novi, selama sekian kurun waktu mendalami bidang konsultan dan kepelatihan segala macam ini, training dan segala macamnya ini, ada nggak kecelakaan begitu, karyawan yang memang gomblo banget gitu, ngapunten ya, bodoh banget gitu, dia nggak ngerti apa-apa, nggak bisa sharing juga, tapi tetap dikirim ke training. Ada nggak kecelakaan kayak gitu? Ada sih. Ada ya. Ada. Dan itu kenapa dia nggak datang. Dan malah nggak datang ya? Datang tuh maksudnya tuh ya ogah-ogahan gitu loh, muncul hilang kayak gitulah. Ada ya? Ada yang kayak gitu. Iya. Jadi ya mau gimana gitu. Dan kadang kan ya itu tadi, kalau kemudian ada juga yang menganggap bahwa ya sudahlah training ini biasanya akhir tahun tuh ini supaya budgetnya terserap semua misalnya kayak gitu kan. Orang sudah ditunjuk aja. Nah, itu main tunjuk itu Mas biasanya kayak gitu. Tunjuk aja ini gitu. Bahkan ada yang disuruh berangkat gitu, ya sudahlah daripada dapat apa surat peringatan ya berangkat aja. Tapi ya itu artinya nggak berangkat. Betul. Ada di tempat seperti itu. Iya. Ya, tapi kebanyakan itu bukan private sector ya. Itu kebanyakan mungkin yang plat-platnya merah gitu ya. Yang gitu. Kalau yang swasta ya nggak pernah ya. Yang lebih ketat lah. Ya. Oke. Baik. Ini ada Ibu Irma, saya bacakan. Apakah target training itu sendiri hanya untuk karyawan yang mengikuti atau bisa lebih luas lagi?
bagaimana agar bisa efektif? Apakah ada rambu-rambu agar seorang karyawan itu bisa ikut training? Rambu-rambu karyawan ikut training, saya nggak ngerti. Tapi monggo silakan. Jadi supaya efektif bukan hanya untuk yang bersangkutan saja ya, lebih luas. Lebih luas. Target trainingnya. Ya, target trainingnya itu tadi kalau misalnya yang kaitannya dengan supervisory skill gitu ya. Artinya memang yang dilatih satu orang ini, tetapi hasil dari trainingnya sendiri sebenarnya dipakai untuk bisa dimanfaatkan untuk bagaimana dia mengelola tim agar menjadi lebih baik. Iya, ya minimal di divisinya dia lah ya. Divisinya di bagian yang di bawah kendalinya dia lah. Seperti itu. Terus ya tadi itu impact yang lebih besar adalah tadi itu kita ngirimkan orang yang dia paling kita anggap paling oke untuk kemudian mengikuti materi tertentu, biasanya karena keterbatasan biaya ya Mas gitu ya. Dan ini orang inilah yang kemudian menjadi trainer buat teman-temannya atau timnya kayak gitu. Nah itu kita jadi sejak awal itu sudah harus ditekankan kepada dia, harus di mention bahwa nanti pulang kamu ini. Itu jadi rambu-rambu ini yang dimaksud di sini barangkali ya. Menurut mungkin itu ya. Iya betul. Menjawab gitu. Dan ini juga biasanya hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi gitu ya. Jadi kalau sertifikasi kadang ada yang sertifikasi memang mahal banget gitu Mas. Jadi yang mahal banget sehingga nggak mungkin kan ngirimkan orang lebih banyak. Tetapi kita pengen bahwa banyak orang jadi tahu knowledge yang seharusnya atau tata cara yang seharusnya yang sesuai dengan tadi itulah. Kalau sertifikasi kan ada rules-nya gitu kan, ada guidance-nya. Nah biasanya itu yang ngirim satu orang, tapi kemudian nanti dia akan menjadi trainer buat yang lainnya. Terus kemudian ya ini akan kemudian dari sana kemudian mereka bisa bikin SOP bersama kayak itu dengan pengetahuan baru yang mereka dapetin tuh loh Mas. Mereka akan bikin SOP revisi terhadap apa yang sudah ada sehingga kemudian menjadi cara kerja baru buat mereka. Oke. Yang terakhir Bu Novi, tadi disampaikan bahwa sejumlah perusahaan sudah mulai meminta MSI punya program apa saja untuk tahun 2022. Sampaikan dong dalam 1-2 menit apa sih yang dan bagaimana kemudian harus berkomunikasi dengan MSI untuk bisa mungkin mendapatkan penawaran atau apa? Gimana Bu Novi? Jadi pelatihan yang kami selenggarakan untuk tahun 2022 itu masih lebih banyak yang pelatihan yang ujung-ujungnya sertifikasi karena sertifikasi itu, ya sertifikasi dari BNSP gitu ya. Jadi karena itu yang mengeluarkan negara dan dianggap sebagai bukti seseorang itu kompeten di bidang tertentu. Dan MSI sudah punya sudah bisa menjadi asesor apa istilahnya? Jadi kami bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi. Oh. Jadi kami yang melatih, kemudian ujiannya oleh LSP. Karena nggak boleh Mas yang. Nggak boleh ya. Kemudian ini jadi nggak independen. Iya. Karena tadi sertifikatnya dari negara, maka memang harus ada lembaga yang memang menjadi kepanjangan tangan dari negara untuk melakukan sertifikasi. Oke. Seseorang dalam bidang tertentu. Yang kami sudah lakukan sama dengan yang tahun-tahun sebelumnya itu SDM, pelatihan dan sertifikasi manajemen sumber daya manusia. Ini kita mulai dari level staff, supervisor, manager, GMHR sampai direktur HR, gitu. Terus kemudian yang PR kita juga punya public relation, itu mulai dari junior PR, kemudian supervisor, kemudian sekelas manajer bahkan juga eksekutif PR seperti itu. Terus kemudian sekretaris atau administrasi perkantoran kita juga punya. Jadi ada AP1 administrasi perkantoran yang level 1, ada yang level 2. Kita punya program yang ini sifatnya publik. Publik itu artinya perusahaan mau ngirim 1, mau ngirim 2, mau ngirim 3 gitu bisa. Dan kita menyelenggarakannya biasanya secara batch gitu ya. Jadi selisihnya biasanya 1,5 bulan karena pelatihannya kita ini adakannya memang di hari Sabtu dan Minggu supaya nggak ganggu hari kerja. Oke. Terus kemudian ada K3 kesehatan keselamatan kerja. Kita juga punya programnya untuk yang sifatnya publik Mas. Yang lainnya itu yang pelatihan yang ujungnya BNSP itu kita menerima juga yang pesanan-pesanan khusus yang bidang-bidang khusus, tidak harus di bidang yang tadi itu karena tadi yang sifatnya publik. Oh, jadi customize juga bisa ya? Ya, customize bisa. Dan juga kami juga memberikan in-house training untuk materi-materi yang kaitannya dengan self development, kemudian berkaitan dengan leadership skill, kemudian managerial skill seperti itu. Jadi kalau yang itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya kemampuan negosiasi, keterampilan
bicara di depan publik yang kayak gitu kan. Terus kemudian hal-hal yang sifatnya agak technically di bidang HR kami juga menyelenggarakannya. Ya. Line telepon yang bisa dihubungi? Ke telepon ke 0811 340 5557. 340 5557 ya. 0811 340 5557. Kemudian sosmednya? Sosmednya Instagram Magnet Solusi Integra. Magnet Solusi Integra. Facebooknya juga sama Magnet Solusi Integra. Itu ya. LinkedIn juga ada ya. LinkedIn Magnet Solusi Integra. Sama semua ya, gandeng semua ya. Ada spasi. Ada spasi, Magnet spasi Solusi spasi Integra gitu ya. Semuanya sama ya. Oke, baik. Di-upload juga kan ya agenda-agenda terus kemudian apa saja kegiatan yang akan dilakukan terutama di IG juga ya. Yang sifatnya publik kita publikasikan di sana. Tapi yang untuk in-house biasanya sesuai dengan kebutuhan, Mas. Oke, ya. Kadang perusahaan kita lagi punya problem ini. Nah, biasanya kita diskusi dulu tadi dilakukan. Betul. Diskusi dulu kayak gini solusinya kurang lebih. Ya, yang pasti adalah 0811 340 5557 ya. Hafal saya sudah ya. Baik. Terima kasih banyak Bu Novi, selamat jelang tahun baru, sukses di tahun yang depan ya. Tetap jaga kesehatan. Sama-sama. Oke, baik, terima kasih. Dan sahabat Merkuri, terima kasih. Ini adalah perbincangan terakhir di tahun 2021 bersama Magnet Solusi Integra dan juga Radio Merkuri. Jadi Anda tetap bisa mengikutinya di tahun depan ya, masih lama. Meskipun hanya hitungan hari saja untuk sampai di Iya, minggu depan itu kita akan ketemu lagi di tanggal 4 Januari ya. Iya, oke, kita ketemu lagi di 4 Januari. Baik, jangan kemana-mana, saya Aldi yang masih akan terus melanjutkan Merkuri Morning Show untuk bersama Anda sampai pukul 10 nanti.